semenjak reformasi tantangan koperasi kita berat. Saya pelajari kenapa koperasi ini banyak gulung tikar. Maaf Pak Menteri, selama ini dari mulai reformasi sampai hari ini banyak koperasi gulung tikar. Yang pertama, karena di dalam koperasi diberlakukan simpan pinjam dengan riba, ada bunganya. Makanya saya bangga di sini ada masyarakat ekonomi syariat, ada Pak Menteri yang dari syarikat Islam. Mudah-mudahan ekonomi daripada koperasi kita ke depan bisa dibebaskan dari riba, bisa dibebaskan dari hal-hal yang tidak syariat. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri kita udah punya bank syariat begitu banyak. Nah, mudah-mudahan koperasi-koperasi kita ke depan semua bisa bekerja dengan bank-bank syariat. Jangan bekerja sama dengan bank konvensional. Karena kalau sudah bank konvensional tidak akan berkah. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, siapa yang masih terus memainkan riba, fa'dzan biharbin minallah wa rasulih. Kata Allah, umumkan, maklumatkan perang dari Allah dan Rasulnya. Nggak bakal berkah kalau masih ada riba. Nah, itu yang pertama Pak Menteri, karena dulu banyak koperasi-koperasi itu mengandalkan simpan pinjam yang ada ribanya. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Ini tugas Bapak Menteri kita yang harus kita dukung, saudara, insya Allah. Yang kedua, saudara, ini tidak kalah bahayanya. Banyak koperasi kita sejak dulu, khususnya sejak reformasi sampai hari ini, tidak menguasai dari hulu sampai ke hilir. Itu yang terjadi, saudara. Nah, saya kasih contoh, dulu ada koperasi pondok pesantren mendirikan mie instan, pabrik mie instan, maju luar biasa. Bagaimana nggak maju? Koperasi pondok pesantren bangun pabrik mie instan, itu jutaan santri ke Indonesia jadi pelanggan. Karena di pondok-pondok pesantren mie instan tuh jadi makanan favorit tuh. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di Tarim pun nih tempat Hanif kuliah dulu, di Rubat-Rubat, di Timur Tengah sana mie instan itu makanan favorit, saudara. Begitu muncul pabrik mie instan dari koperasi pondok pesantren, laku jutaan di mana-mana. Nah, tapi sayang sejuta sayang, mie instan ini nggak menguasai dari hulu sampai ke hilir. Dia masih beli terigunya dari pabrik oligarki. Begitu dia maju, oligarki punya mie instan anjlok. Marahlah oligarki karena mie-nya nggak laku. Santri berganti dari mie mereka, mie oligarki, kepada mie pesantren, saudara. Nah, begitu akhirnya mereka tersaing, saudara, nggak disuplai lagi terigunya. Ini pabrik terigunya nggak disuplai lagi. Ya pabrik yang punya pesantren bangkrut, terigu nggak ada, mau bikin mie dari mana? Nah, begitu mulai bangkrut, saudara, datang oligarki menawarkan diri. Bagaimana kita bantu? Kita beli sahamnya. Nah, dia mereka minta beli saham 50%, 60%. Kalau dikasih, baru terigunya akan disuplai lagi. Terpaksa, kalau enggak gulung tikar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mie itu dikuasai lagi oleh oligarki. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Kalau kita mencerita bisa ratusan, bisa ribuan contoh. Kalau kita tidak kuasai dari mulai pabrik, distributor, grosir, bangkrut, kita punya usaha. Maka itu di sini ada Pak Menteri, kami dukung Bapak. Kita minta, ini kan kebijakan pemerintah, perlu ada satu regulasi yang betul-betul melindungi koperasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Regulasi itu harus memprotek supaya koperasi yang diuntukkan rakyat ini mampu menguasai dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana kita dagang gula bersaing? Di sini koperasi, di depan toko oligarki. Di sini kita dagang gula sekian, di depan lebih murah dari kita, karena ngambil grosirnya lebih murah. Sementara kita nggak berani dagang dengan harga yang sama. Itu gara-gara apa? Gara-gara grosirnya dari mereka, distributornya dari mereka. Akhirnya kita bangkrut melulu, nggak bisa bersaing, saudara. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan baru ini, sekarang ada Bapak Menteri Koperasi kita yang punya semangat luar biasa, apalagi beliau dari gerakan Islam. Nah, mudah-mudahan hal ini juga bisa diatasi. Sama-sama kita bantu semua, saudara, insya Allah. Nah, yang terakhir yang kita ingin ingatkan juga kepada semua yang ada di sini, begitu juga Bapak Menteri, programnya sudah bagus, Pak, Masya Allah, luar biasa. Tapi maaf, di tingkat bawah ini, Pak, ada para operator yang ada di bawah melakukan hal-hal yang membuat masyarakat tidak simpatik. Ini berbahaya sekali. Contoh, nah, ada yang di bawah mengambil tanah orang, tahu-tahu bikin koperasi,
saudara, saya nggak perlu sebutkan instansinya, saudara, ini terjadi. Atau ada dibangun koperasinya di pinggir hutan atau di tengah sawah atau di mana yang nggak ada masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang banyak ustadz dan ustadzah mengolok-olok koperasi. Nah, padahal kita yang nggak mau kan, viral saudara, sekarang ada ustadz, ada ustadzah mengolok-olok koperasi desa, saudara. Kenapa? Karena ada perilaku-perilaku yang membuat masyarakat tidak simpatik. Tentu ini bukan kebijakan Bapak Menteri, bukan, karena kan di bawah kan ada pelaksana itu, Pak. Nah, ini perlu dikoordinasikan supaya yang di bawah itu jangan sembarangan ngambil tanah orang. Kalaupun mau ngambil, bicara dengan masyarakat. Nah, bicara dengan masyarakat, kemudian sama-sama dengan masyarakat musyawarah, disepakati harga yang bagus. Saya yakin masyarakat, saudara, bukan hanya menjual, insya Allah masyarakat menginfakkan tanahnya bersedia. Nah, asal semua dilakukan secara kekeluargaan, insya Allah. Nah, ini sengaja kita laporkan. Nah, ini kan salah satu sebab kita kemarin berkomunikasi Pak Saganda. Jadi di depan hutan sana, Pak, Markas Syariat ini punya lahan, bekerja sama dengan PTPN, bekerja sama juga dengan beberapa instansi yang ada. Kita di situ mau bangun rumah sehat, kita juga di situ mau bangun koperasi pesantren, kita juga di situ mau bangun UMKM yang dipadukan dengan koperasi. Nah, tiba-tiba kita diberitahu oleh pihak pemangku jabatan di daerah, tanah tersebut mau dipakai untuk koperasi desa. Nah, tentu ini bukan perintah Pak Menteri, saya tahu ini yang laksanakan di bawah. Ini kan ada oknum-oknum aparat yang sembarangan mau ngambil tanah. Nah, maka itu kita langsung lapor, Pak Menteri nggak bisa begini nih, ini tanah pesantren. Nah, jadi kalau mau kerjasama, ahlan wa sahlan. Tapi kalau memang nggak bisa kerjasama, ya minimal tempat tersebut kita akan bangun koperasi pesantren. Nah, mudah-mudahan kementerian bisa membantu dalam bentuk lain, bantuan-bantuan yang sifatnya profesional, seperti perizinan, kemudahan-kemudahan surat menyuratnya, atau kemudahan untuk bisa mendapatkan yaitu produk-produk dari hulu sampai ke hilir, sehingga ke depan koperasi kita bisa hidup. Itu yang kita mau sampaikan. Alhamdulillah, setelah kita sampaikan ke Pak Menteri lewat Saganda, lewat Pak Jumhur juga kemarin yang lainnya, beliau merespon dengan sangat baik. Bahkan responnya bukan sangat baik, sampai datang lagi kemari. Alhamdulillah, takbir, sallu ala nabi. Nah, ini kalau setiap pejabat begini, nggak ada yang ribut, udah rakyat, nggak ada apa, yuk kita selesaikan bersama, yuk kita musyawarahkan bersama, bahkan kita bisa bekerja sama, insya. Saya mau tanya di sini, kalau pesantren punya koperasi, dukung tidak? Setuju tidak? Kalau masjid-masjid punya koperasi, dukung tidak? Setuju tidak? Takbir, sallu ala nabi. Siap bangkit, siap bersatu, siap majukan koperasi. Takbir. Nah, kalau ada yang nanya, Habib kenapa sih kok Habib mendukung koperasi? Saudara, satu-satunya jalan untuk melawan hegemoni oligarki adalah koperasi. Nggak bisa kita berjuang sendiri-sendiri. Orang Islam saya tahu ada yang kaya, tapi kalau orang Islam yang kaya-kaya berjuang sendiri-sendiri nggak bisa mengalahin oligarki, dilibas. Nah, tapi kalau orang-orang kaya itu gabung dengan rakyat, mendukung koperasi, mungkin orang-orang kaya tersebut bisa membantu kementerian menyediakan lahan, menyediakan fasilitas. Nanti masyarakat yang menggunakannya untuk koperasi, insya Allah ekonomi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia akan bangkit. Amin. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang saya mau sampaikan pada saat ini, Pak Menteri. Begitu juga Pak Saganda Nainggolan dan semua. Jadi sekali lagi kita tidak pernah ragu dengan apa namanya program koperasi desa, Pak. Cuman memang mungkin kita lebih banyak sharing untuk bisa saling yaitu memberikan masukan supaya koperasi desa ini tidak dicurigai oleh masyarakat dan tidak jadi bahan olok-olok. Sebab sedih betul ya kalau ada ustadz ustadzah mengolok-olok. Sekarang kan ada beberapa program pemerintah kan jadi bahan olok-olok. Sebetulnya bukan programnya yang jelek, bukan, tapi karena pelaksana di bawah ini banyak yang berperilaku mengecewakan masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga buat Pak Saganda Nainggolan. Nah, ini yang sering diskusi dengan para menteri, tolong ini dijadikan masukan Pak Saganda. Begitu juga Pak Menteri, kita doakan agar Bapak Menteri kita diberikan kekuatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita.